Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib wal isya, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang Allah karuniakan, mampu kita jalankan dengan penuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan, kita masih di bab Kitabus Sunnah, dan insyaallah ini bagian-bagian terakhir dari Kitabus Sunnah. Masih ada satu pembahasan lagi setelah ini, kemudian kita masuk ke Kitabul Ilmi, Kitabul Ilmi. Namun karena pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang yaitu at-tarhibu min tarkis sunnah wartikabil bid'ah wal ahwa. Jadi temanya itu adalah peringatan daripada meninggalkan sunnah dan melaksanakan bid'ah dan nafsu. Itu temanya yang belum sempat kita selesaikan beberapa hadis. Kemudian kita kaitkan Bapak Ibu sekalian dengan yang dimana kita berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan sebelumnya adalah, kalau tidak salah dan tidak masalah kalau berulang, innama akhsha alaikum syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mufaddilatil hawa. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian, dari umatnya. Jadi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat muslim ini adalah al-ghai fi butunikum wa furujikum, yaitu syahwatil ghai, syahwat kesesatan yang ada di perut kalian dan di kemaluan kalian. Wa mudillatil hawa, dan penyesat-penyesat nafsu. Jadi inti daripada keburukan itu ada pada dua. Yang pertama adalah nafsu, dan yang kedua adalah penyesatan. Penyesatan atau kesesatan. Dan ini saling berkaitan. Ketika ada kesesatan, tentu karena memperturutkan hawa nafsunya. Dan ketika orang memperturutkan hawa nafsunya, dia akan mudah jatuh dalam kesesatan. Kemudian hadis berikutnya, karena itu sudah pernah juga kita bahas, dari Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa ammal muhlikatu fasyuhhun muta'un. Adapun yang membinasakan itu adalah sifat kikir yang ditaati. Udah kikir ditaati lagi. Itu adalah pembinasa. Yang membinasakan kita adalah sifat kikir kemudian ditaati.
Ya seharusnya dibuang kalau sifat kikir, ya, tapi ditaati. Wa hawa muttaba'un, kemudian nafsu yang diikuti. Ya. Jadi mirip itu Bapak Ibu sekalian. Ditaati, diikuti. Jadi yang membinasakan itu ada 3. Yang pertama adalah kikir yang ditaati, kemudian nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan terlalu terkagum-kagum pada dirinya sendiri. Iya. Terkagum-kagum dengan dirinya, bangga dengan dirinya sendiri. Ini ada 3 hal yang membinasakan. Artinya kalau disebut membinasakan berarti adalah 3 sifat atau amalan yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan, yaitu sifat kikir, nafsu untuk tidak diikuti, ya, kemudian terlalu bangga terhadap diri sendiri. Kemudian kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi, artinya tidak menerima. Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah hingga ia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Nah, kita mau membahas bid'ah tapi jamaahnya kurang. Ya. Jadi kita mudarasah, ya, saling belajar aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Allah benci pelaku bid'ah dan perbuatan bid'ah, maka pelaku bid'ah tersebut Allah halangi pintu taubatnya sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ah itu. Sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Karena kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhdatsat. Janganlah kalian melakukan atau mengada-ngadakan sesuatu dalam ibadah. Artinya jangan berinovasi dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah sesat, menyesatkan. Ya, sering saya sampaikan, mengada-ngadakan itu Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sudah ada kemudian kita atur-atur lagi. Tata caranya sudah jelas, kalau sholat rakaatnya sudah jelas, ibadah itu waktunya sudah jelas, semuanya sudah jelas. Kemudian dia berinovasi, waktunya dikeluarkan dari waktu yang sebenarnya. Misalnya kalau atur tata caranya seperti ini, kemudian dia tambah-tambah atau dia kurangi, nah itu dalam ibadah tidak boleh. Nggak boleh diganggu-gugat apa yang sudah ada di dalam Quran dan hadis. Ya, kalau kita bercerita tentang bid'ah, itu ada yang asalnya ada, kemudian diatur-atur lagi, diacak. Ada yang bid'ah memang tidak ada asalnya, kemudian dia membuat yang baru dikatakan ini ibadah. Akhirnya dibodoh-bodohin lah orang. Dikatakan ini ibadah, padahal tidak pernah diperintahkan Allah maupun Rasulnya. Ini aslinya tidak ada. Ya, ada yang ada asalnya, ada yang tidak ada asalnya sama sekali. Ya, ada yang asalnya ada, kemudian diatur tata caranya selain daripada tata cara yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, nanti kita jelaskan kalau ada waktu, insya Allah. Baik. Maka intinya Bapak Ibu sekalian tidak boleh melakukan bid'ah apapun, perkara yang baru. Apa yang kita sudah tahu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, cukupkan saja Bapak Ibu sekalian, kemudian istiqomah kita jalankan. Ya, kemudian kita istiqomah jalankan. Kalau dapat
hal-hal walaupun bagus kita lihat Bapak Ibu sekalian itu hanya membuat capek dan belum tentu benar apabila terbukti memang tidak benar. Ya. Baik. Karena yang Allah nilai dan Allah terima itu adalah benar, bukan banyaknya, bukan ada. Berbeda kalau manusia Bapak Ibu sekalian. Kalau saya meminta sesuatu, kemudian Bapak Ibu selain daripada sesuatu yang saya minta, kemudian ada tambahannya, kemudian kemudian tidak diberikan di waktu yang tepat dan seterusnya, nggak ada masalah. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan suatu ibadah untuk kita itu harus sesuai dengan waktunya, tata caranya tidak boleh dirubah. Iya. Kemudian kita tidak boleh menambah-nambah dan tidak boleh berbuat yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah. Kemudian karena saya mau habiskan dulu hadis tentang ini, baru kita masuk tambahan tentang bulan Rajab dan hal-hal yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci atas sunnahku, maka dia bukanlah umatku. Ya. Jadi kan terkadang Bapak Ibu sekalian, pelaku bid'ah itu biasa itu ketika diajarkan yang ini sunnah itu mereka tolak karena mereka menganggap bahwa yang kita anggap bid'ah itu mereka anggap itulah yang sunnah. Ya, mereka menganggap itulah yang sunnah. Walaupun terkadang mereka tahu entah ada hadisnya maupun tidak ada hadisnya. Kalaupun ada hadisnya, mereka juga terkadang tahu kalau ini hadisnya lemah, mereka tetap jalankan dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Nah, maka kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah umatku. Kemudian terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad taraktukum ala mislil bayda, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian agama ini dengan begitu terang, benderang, artinya jelas. Lailuha kanahariha, saking terangnya agama ini, saking jelasnya, kata Nabi, malamnya itu sama dengan siangnya, nggak ada bedanya siang dan malam, saking sudah jelasnya agama ini. Artinya karena sudah jelas, nggak perlu ditambah, nggak perlu kita tambah, nggak perlu kita berinovasi di dalamnya. Cukup yang Allah dan Rasulnya sampaikan, itu saja yang dikerjakan. Tata cara sholatnya, setelah sholat bagaimana, zikir-zikirnya, kemudian puasa, di setiap bulan apa yang ada fadilahnya dan apa yang tidak ada fadilahnya, di mana Allah sunnahkan kita berpuasa, di mana Allah sunnahkan kita qiyamul lail, sholat, berzikir, berapa jumlahnya, semuanya ada ketentuannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang pada hari ini kita temukan banyak yang berinovasi, ya, dengan ragamnya. Ada yang berzikir katanya 1000 kali maka akan dibebaskan dari api neraka, dimudahkan masuk surga ini dan itu, padahal dicari hadisnya, kata ulama kita, ya karena kita terkadang cari juga bukan ahlinya, maka kita membaca apa yang disampaikan ulama kita. Mereka mengatakan ternyata dicari di hadis palsu pun tidak ada, ya, di hadis lemah pun tidak ada. Jadi hampir setiap orang mengarang. Nah itu bahayanya Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini, kata Nabi, sungguh saya tinggalkan sudah begitu jelas, siang dan malamnya sama. La yazighu anha illa halikun, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ini kalau kita membahas perkara ini sangat panjang sekali. Namun kita sedikit melihat Bapak Ibu sekalian hal yang terkait dengan bulan Rajab ya, karena kita berada di bulan Rajab, banyak amalan-amalan yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang merupakan amalan bid'ah itu di bulan Rajab. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak dilakukan kaum muslimin bid'ah itu di bulan Rajab. Ya. Walaupun itu juga macam-macam, ada yang di bulan lain. Ya, tapi kalau kita temukan di bulan Rajab itu banyak. Di bulan Sya'ban juga banyak. Hampir setiap bulan itu mereka jatuh di atas bid'ah. Waliyadzubillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, bid'ah itu sudah pernah kita jelaskan, yaitu yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, sunnah itu adalah dasarnya Quran dan hadis. Ketika kita katakan bid'ah, Bapak Ibu sekalian, yang tidak ada di dalam Quran dan hadis. Jadi kita tidak perlu sensitif mendengar kata bid'ah, karena itu hadis Nabi. Hadis Nabi. Kita tidak perlu takut mengucapkan kata bid'ah, mendengar kata bid'ah, karena itu adalah hadis Nabi. Itu adalah hadis Nabi. Ya, tidak perlu kita dan hal yang biasa Bapak Ibu sekalian, kalau pernah kita melakukan perkara yang bid'ah kemudian hari ini kita tinggalkan setelah kita tahu. Jadi jangan sampai kita sudah mendengar bahwa ini ternyata adalah perkara yang mengada-ngada, tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, artinya Rasulullah tidak pernah contohkan, sahabat juga tidak pernah lakukan, kemudian kita terus melakukannya. Ya karena dengan alasan-alasan saya malu, sudah lama saya kerjakan, masa saya tinggalkan. Enggak perlu seperti itu. Saya juga sebelum tahu hukum-hukum yang sebenarnya, ya saudara-saudara kita juga semuanya hampir kita ini hidup di atas perkara-perkara yang jauh daripada sunnah. Jauh daripada sunnah. Itu hampir Bapak Ibu sekalian kita hidup di atas seperti ini. Ya, maka berubah itu sesuatu yang harus. Jangan kita Bapak Ibu sekalian sudah mendengar dan kita yakin kebenarannya, kemudian kita tidak mengambilnya, dan yang lama kita tidak tinggalkan. Kalau kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, yang lama ditinggalkan. Kalau kita sudah tahu salah, nggak ada masalah dan itu baik. Kita hijrah dari bid'ah ke sunnah. Ya, nggak boleh mempertahankan yang tidak baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang akan membawa kita untuk selamat dunia dan akhirat itu kita sendiri. Kita sendiri. Dan ibadah itu, ibadah sunnah itu enggak macam-macam. Tidak terlalu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Dan enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, sholat. Azan dikumandangkan, setelah azan qomat, setelah qomat kita sholat, takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram kita berzikir, setelah itu berzikir masing-masing Bapak Ibu sekalian ya, tidak perlu berjamaah, kemudian kita berdoa, setelah itu nggak perlu kita harus berzikir 1000 kali, ya 100 kali, kemudian kita harus goyangkan badan, tidak perlu, karena nggak ada seperti itu, ya nggak perlu ya. Ada orang dengan ya sampai dilihat biasa kesurupan Bapak Ibu ya, berzikir sampai kesurupan, ada yang sampai joget-joget dan seterusnya, waliyadzubillah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengenal sendiri sebenarnya yang mana yang dianggap bid'ah itu. Tinggal kita tidak mengikutinya. Kalau pernah kita lakukan, kita tinggalkan. Jangan dipertahankan, jangan dipertahankan. Karena capeknya sudah pasti dan pahalanya juga tidak pasti. Ya, capeknya sudah pasti, pahalanya tidak pasti, atau bahkan kita dapat dosa. Ya, karena bid'ah itu ada dua, ada mukaffarah, ada mufassaqah. Ya, ada yang orang itu bisa jatuh dalam kekufuran, ada yang jatuh dalam kefasikan. Jadi ada dua macam. Dan kalau kita tidak bisa bedakan, ya kedua-duanya nggak ada yang baik. Kufur dan fasik itu nggak ada yang
yang baik. Ya, kita tidak mau fasik itu lawannya soleh. Kita mau menjadi orang soleh, bukan mau menjadi orang fasik. Ya. Nah, terkait dengan bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah bulan haram. Haram itu artinya suci. Makanya tanah haram, haramain. Haramain itu Mekah dan Madinah. Dikatakan haramani atau haramaini artinya adalah tempat yang suci, dua tempat yang suci. Masjidil Haram artinya masjid yang suci, ya. Masjidil Haram, ya, haram, suci, mulia. Ihtiram, ya. Ihtiram artinya memuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan daripada bulan Rajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut dengan bulan haram, bulan mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Fala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya, menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini bulan haram, bulan Rajab. Mana buktinya? Ini kan cuma dikatakan 4 bulan. Mana bulan Rajabnya? Itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Ada 3 bulan haram yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian tahun barunya yaitu bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Adapun Rajab itu adalah yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Jadi kemarin Jumadil Akhir, sekarang ini Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Ya, terkadang kita lebih hafal bulan-bulan Masehi daripada bulan Islam. Karena di kalender kita yang muncul bulan Masehi Bapak Ibu, ya. Ya, sehingga setiap kita lihat kalender Januari, Februari, nggak ada itu. Rajabnya paling kecil. Rajabnya sangat kecil. Kalau nggak dicari nggak didapat di kalender. Iya. Baik. Apa yang dilakukan di bulan haram itu Bapak Ibu sekalian? Tingkatkan ibadahnya dan jangan menzolimi diri maupun orang lain. Jangan melakukan kerusakan. Ada enggak yang istimewa? Yaitu istimewanya bulan disebut dengan bulan haram. Adapun ibadah-ibadah, apakah disunnahkan kita berpuasa di dalamnya? Enggak ada. Ya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian kita disunnahkan khusus seperti di bulan Muharram kan ada. Ya. Dzulhijjah ada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi ada enggak puasa khusus di bulan Rajab? Jawabannya tidak ada. Namun kalau kita mau berpuasa seperti puasa-puasa selain daripada Rajab, silahkan. Justru itu seharusnya ketika masuk di bulan haram, di bulan yang mulia yang kita sebutkan yang 4 tadi itu, justru kita tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan yang ada, tapi tidak mengkhususkan. Tidak mengkhususkan. Karena pengkhususan ibadah dalam suatu waktu, suatu tempat, di suatu bulan, pada sebuah ibadah itu membutuhkan dalil, dan tidak ada dalilnya tentang puasa maupun sholat maupun doa maupun zikir khusus di bulan Rajab. Nggak ada, ya, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dilakukan adalah selama ini yang kita lakukan, kita tingkatkan sholat berjamaah kita tingkatkan, sholat qiyamul lail kita yang 2 tambah-tambah jadi 4, itu yang kita tingkatkan. Tapi tidak ada ibadah, kita tidak boleh mengkhususkan. Baik itu bacaan Quran, puasa-puasa sunnah,
sekian hari misalnya, 1, 2 dan seterusnya, karena itu ada, ya. Ada yang berpuasa yang menjadikan di awal bulan Rajab itu mereka berpuasa, ya. Atau mungkin ibu-ibu ada yang punya keyakinan di awal bulan Rajab saya berpuasa, di akhir Zul Jumadil Akhir. Jadi ada yang melakukan akhir Jumadil Akhir harus berpuasa, kemudian 1 Rajab harus berpuasa. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah ketika tidak ada dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, asalnya ada, yaitu berupa puasa, tetapi tidak pada tempatnya karena tidak ada perintahnya. Ya. Jadi asalnya ada, bentuk puasa itu ada, tetapi tidak pada waktunya, tidak ada pada tempatnya. Jadi enggak ada. Ada yang berpuasa hanya di 1 Rajabnya saja, juga tidak ada. Ya, juga tidak ada. Ada yang menghidupkan di malam ke-7 Rajab dengan sholat, namanya sholat apa? Raghaib. Pernah dengar sholat raghaib? Ya, itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kenal berarti tidak pernah melakukan. Ya, itu namanya ada sholat raghaib. Ya, sholat raghaib itu sholat yang dilakukan di malam Jumat. Ya, malam Jumat setelah masuk awal bulan Rajab. Ya, setelah masuk di bulan Rajab, di malam Jumatnya itu mereka berpuasa. Ya, pada malam Jumat. Nah, itu tata caranya lain, ya. Mereka lakukan 12 rakaat. Kemudian setiap rakaat itu ada setelah membaca surah Al-Fatihah, ada surat-surat khusus yang harus mereka baca. Ya, mereka baca. Dan itu juga tidak ada dasarnya. Ada yang mengatakan ada hadisnya, tapi hadis maudhu', hadis palsu. Ya. Ada juga yang mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan. Pelaksanaan sholat tersebut dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 70 kali, katanya. Ya, setelah itu dia bersalawat selamat 70 kali. Kita sudah lewat malam Jumat, ya. Iya, ini sudah lewat malam Jumat, dan insya Allah tidak ada yang melakukan sholat raghaib itu. Ya. Itu tidak ada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui. Iya. Kemudian puasa juga tadi saya sudah sampaikan, ya. Saya pernah sempat mencatat terkait dengan puasa, ada beberapa puasa. Nah, ini mana itu? Saya lupa. Jadi ada yang berpuasa 1 hari di awal Rajab itu dengan keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang kalau tidak paham kalau itu hadisnya lemah, bahkan mungkin palsu, nah, mereka akan termotivasi melakukannya, ya, karena luar biasa keutamaannya. Ya, saya tidak dapat. Nah, kalau mau berpuasa di bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian, boleh berpuasa Senin Kamis atau 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid, ya, 3 hari di bulan, setiap bulan Hijriyah, bukan Masehi, ya, bukan Masehi. Ya. Kemudian selain daripada itu ada namanya salat alfiyah.
Ya, ini juga saya belum cari itu seperti apa salat alfiyah, tapi alfiyah itu artinya 1000. Kemudian salat Ummi Daud itu salat yang ada di bulan Rajab. Iya. Nah, kalau adapun di Sya'ban itu biasanya ada nisfu Sya'ban ya. Nah, siangnya maupun malamnya ya. Siangnya mereka berpuasa, malamnya mereka sholat. Nah, itu juga tidak ada sumbernya Bapak Ibu sekalian ya. Enggak ada sholat malam nisfu Sya'ban, sholat khusus dengan jumlah rakaat tertentu di malam nisfu Sya'ban, itu juga tidak ada sunnahnya ya. Ada segolongan dari kaum muslimin menganggap itu baik kemudian dilakukan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu bukan tidak sekedar kita melihatnya baik ya. Kalau seandainya baik, yang penting kita lihat baik itu benar, maka tidak cukup kita sholat 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, seharusnya lebih ya. Kalau zuhur maunya 8 rakaat lah, iya kan? Kan itu lebih baik, karena penilaian manusia yang baik itu semakin banyak semakin baik. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah perintahkan istighfar setelah sholat 3 kali, jangan 100 kali. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah perintahkan berapa kali istighfar, Bu? 3 kali. Boleh enggak 10 kali? Jangan ditambah-tambah. Yang sudah ada jumlahnya sekian kali, jangan ditambah-tambah ya. Jangan ditambah-tambah. Kalau mau beristighfar di luar sholat, biar beribu-ribu Bapak Ibu sekalian istighfar sepanjang jalan sebelum tidur, silahkan, nggak usah dihitung ya. Tetapi kalau yang ada taksisnya, yaitu beristighfar 3 kali setelah sholat, kemudian setelah itu kita membaca ini, jumlah apalagi tahmid, tahlil dan takbirnya sekian kali, jumlah itu jangan diotak-atik. Sebagaimana kita tidak boleh menambah dan mengurang rakaat sholat. Puasa juga begitu. Ya, ada yang berpuasa setiap bulan 30 hari, itu setiap Ramadan dia berpuasa 30 hari. Kalau betul Ramadan itu memang 30 hari, enggak ada masalah. Tapi kalau dia nambah-nambah harus 30, nggak boleh, karena Ramadan itu tidak selamanya harus 30. 1 bulan Hijriah itu kalau bukan 29, 30. Nggak selamanya harus dicukupkan. Tetapi kita lihat hilal. Apakah kelihatan di awal Ramadan, kemudian kelihatan di akhir Ramadan. Mau tidak mau ketika kelihatan, kita berpuasa besok. Mau tidak mau ketika di akhir Ramadan kelihatan, harus beridul fitri besok. Nggak boleh kita tambah-tambah. Iya. Jadi ibadah itu simple Bapak Ibu sekalian, nggak capek sebenarnya. Kan yang sering saya sampaikan, kalau kita mau jujur, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu nggak ada yang bikin capek, nggak terlalu banyak, sedikit sekali. Puasa cuma Ramadan diwajibkan, sholat cuma 5 kali sehari semalam, 5 kali tok. Puasa sunnahnya juga nggak terlalu banyak, sholat qiyamul lail, tahajudnya, duhanya, rawatibnya juga nggak terlalu banyak. Tiba-tiba kita tambah-tambah lagi, yang ada saja belum dilakukan. Kadang orang tahiyatul masjid enggak, qobliyah juga enggak, habis sholat juga langsung kabur. Ketika amalan bid'ah, semangat. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Nggak boleh, apalagi kalau ada makan-makannya. Jangan kita terpancing Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kita terpancing. Alhamdulillah kita di Makassar ini saya lihat jarang, apalagi kalau malam subuh itu, kalau di Jawa Bapak Ibu sekalian, itu banyak. Kita dengar hal-hal yang kalau kita merujuk ke Quran dan hadis kita tidak dapat. Ya, tapi alhamdulillah kita di Sulawesi ini kita nggak pernah dengar yang lain-lain, yang aneh-aneh. Ya. Ya. Sampai ada teman saya yang dari Jawa punya pelatihan bahasa Arab di Makassar yang diadakan di UMI kemarin beberapa bulan yang lalu. Kaget, 1 pekan di sini. Ya, saya kaget, Ustaz Yasin. Apa dikagetkan? Nah, saya kok enggak lihat
ada yang aneh-aneh di sini ibadahnya. Saya masuk beberapa masjid sholat, alhamdulillah enggak ada yang aneh-aneh. Saya bilang alhamdulillah memang di Makassar. Iya. Di sosial media juga Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah dai-dai kita di Makassar ada nggak yang aneh-aneh? Nggak ada. Iya. Baik, makanya itu yang perlu kita jaga. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah kita menambah-nambah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya. Itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya yang perlu kita pelajari terkait dengan amalan-amalan bid'ah. Nah, saya ingin beritahukan di sini beberapa catatan saya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penjelasan bid'ah. Nah, beberapa karakteristik sesuatu hal yang dikatakan sebagai bid'ah. Yang pertama adalah telah menjadi sebuah jalan. Artinya bid'ah itu sudah menjadi jalannya pelaku bid'ah. Memang sulit Bapak Ibu sekalian dicegah orang yang sudah rutin mereka lakukan. Sulit karena sudah dianggap seperti kewajiban. Kalau kita larang itu seperti kita melarang dia sholat maghrib. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang saya heran sebagian orang ketika kita mengatakan ini tidak boleh, ini mengada-ngada, ini tidak ada sunnahnya, kemudian membantah kita, dan bantahannya adalah urusan dunia. Ustadz bilang ini bid'ah, sedangkan Ustadz sendiri punya laptop. Ini kan tidak ada di zaman Nabi laptop ini. Ada nggak di zaman Nabi laptop ini? Ya. Nggak ada di zaman Nabi. Apakah ini bid'ah, Bu? Tidak masuk bid'ah. Karakteristiknya itu bid'ah, yaitu dalam urusan ibadah. Saya punya laptop, tidak punya laptop, saya pakai laptop, tidak pakai laptop, itu tidak menambah dan mengurangi pahala saya. Berarti nggak ada urusannya dengan ibadah. Nggak ada urusannya dengan ibadah. Begitu juga dengan ini yang saya pegang ini, nggak ada urusannya. Mirwaha mukayyafah, ini semua yang ada di masjid ini itu sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Apakah itu bid'ah? Tidak. Karena itu adalah perkara dunia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang urusan dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Artinya Rasulullah tidak urus itu urusan dunia. Yang Rasulullah urus adalah urusan ibadah. Urusan ibadah yang Rasulullah urus. Urusan dunia kalian lebih tahu. Rasulullah tahu itu bahwa akan datang umatku yang dimana di sana itu akan muncul teknologi-teknologi yang tidak ada di zaman kita. Masa teknologi yang ada sekarang ini kita mau samakan dengan perkara baru dalam ibadah? Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kata bid'ah ini adalah ketika Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kita jangan di sini sensitif sekali menerima setiap bid'ah itu sesat, kemudian kita panas misalnya. Enggak Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah urusannya ibadah. Memang setiap urusan ibadah yang kita tidak diajarkan dalam Quran dan hadis, memang kita harus tawakuf, enggak boleh mengada-ngada lagi, enggak boleh lagi kita berinovasi di dalamnya. Tapi urusan duniawiya silahkan, ya, urusan duniawiya silahkan. Bahkan ada yang mengatakan, bagaimana Anda akan menunaikan ibadah haji kalau tidak naik pesawat, sedangkan pesawat tidak ada di zaman Nabi? Katanya itu juga bid'ah. Sampai ada yang mengatakan Anda juga bid'ah karena Anda belum ada di zaman Nabi. Ya Allah, ibu-ibu ini semua bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi. Enggak begitu, ya. Ya terkadang kita ini biasa-biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Kita enggak cerdas-cerdas amat, tetapi ketika orang itu salah, ya bisa juga kita bantah Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara urusan duniawiya itu enggak bid'ah. Jadi enggak usah Bapak Ibu sekalian kalau bawa kemana-mana kemudian yang sampai ini disebut bid'ah oleh fulan, oleh ustadz ini. Enggak. Selama itu bukan terkait dengan ibadah, jangan takut. Kemudian ya,
Yang ketiga karakteristiknya adalah yang diadakan itu tidak ada dalilnya. Artinya kalau ada dalilnya itu bukan bid'ah. Gitu. Ya. Yang ada dalilnya bukan bid'ah. Maka Bapak Ibu sekalian, silahkan misalnya ada suatu amalan yang dilakukan oleh orang banyak, kemudian setelah kita lihat, kita kaji, kita cari dalilnya, kita dapat, maka itu bukan bid'ah selama itu sahih. Maka itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu adalah yang tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah karakteristiknya adalah menandingi syariat. Iya, bid'ah ini menandingi syariat. Kenapa? Karena ada sunnah. Saya pernah sampaikan, ketika lahir satu bid'ah maka akan mati satu sunnah. Maka ulama kita mengatakan bid'ah ini mematikan sunnah. Bid'ah ini akan menandingi syariat. Syariat Allah mengatakan cukup seperti ini tata caranya, kemudian bid'ah menambah-nambah tata cara itu. Artinya menandingi dong. Artinya berarti menandingi. Ya. Dan ketika lahir satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ya. Jadi ketika kita Bapak Ibu sekalian mempertahankan sunnah, sunnah itu artinya kalau kita tidak melakukan bid'ah berarti kita melakukan sunnah. Udah. Jadi Bapak Ibu sekalian sampai hari ini selama tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang baru-baru, berarti Bapak Ibu jamaah sekalian adalah orang-orang yang termasuk mempertahankan sunnah. Mempertahankan sunnah. Yang itu mengalir pahalanya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian diantara karakteristiknya adalah niat melakukannya adalah sebagaimana ia berniat melakukan syariat. Karena dia anggap ibadah. Maka niatnya ketika melakukan suatu yang bid'ah, itu niatnya sama melakukan ibadah. Makanya tidak heran kalau ulama kita mengatakan orang sahibul bid'ah, pelaku bid'ah Bapak Ibu sekalian itu lebih sulit didakwai daripada pelaku maksiat. Orang pelaku bid'ah itu lebih sulit berubah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah menganggap kebid'ahannya itu benar. Sedangkan pelaku maksiat itu mereka tahu maksiatnya itu salah. Maka kapan kita suruh dia tobat, mudah dia bertobat. Sedangkan pelaku bid'ah ketika disuruh tobat Bapak Ibu sekalian, kita akan diajari, kita akan ditantang, ya. Tidak akan menerima kita. Karena mereka menganggap itulah yang sunnah. Ya, ini banyak sabda Rasulullah SAW. Nah, amalan bid'ah itu ada beberapa macam Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau sebutkan satu persatu apa saja yang termasuk bid'ah, itu banyak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak perlu kita lihat saja karakteristiknya. Yang kedua seperti apa itu bid'ah. Nah, kalau ada hal-hal yang baru kita lihat, nggak usah dikerjakan. Nah, yang pertama, amalan bid'ah ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang bid'ahnya pada pokok amalan. Artinya ia mengamalkan amalan yang asalnya memang tidak ada tuntunannya. Maka amalan tersebut tidak diterima, ya. Jadi memang tidak diterima kalau amalan bid'ah, apalagi asalnya tidak ada. Yang kedua, ada yang bid'ahnya pada tambahan. Artinya asalnya ada, namun amalan pokoknya tetap disyariatkan. Maka amalan tambahan ini tertolak. Tambahannya tertolak, tetapi pokok syariatnya itu tetap diterima. Ya, pokok syariatnya diterima. Ada yang nomor satu apa? Memang tidak ada tuntunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tuntunannya, pokok syariatnya ada. Ketika orang itu melakukan, maka dia tetap dapat pahala. Dia tidak diterima itu ketika menambah tambahannya itu, yang bid'ahnya itu tertolak. Iya. Yang ketiga adalah pokok amalan asalnya ada tuntunan, namun tata caranya menyelisihi ketentuan syariat. Amalan tersebut tidak diterima. Contoh misalnya, ada orang yang berpuasa dari berbicara, sedangkan puasa itu apa Bapak Ibu? Puasa dari makan dan minum.
dan berhubungan badan suami istri, itu puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu puasa. Tapi ada yang puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan tetap makan dan minum, tapi tidak boleh bicara. Ya, puasa bicara, bukan puasa makan minum. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, maka ini tidak mungkin diterima. Nah, kira-kira itu bagian daripada ilustrasi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada yang mirip seperti itu, semuanya itu sama. Nah, yang keempat, sudah sesuai dengan ketentuan pokok syariat, tata caranya juga sudah sesuai, namun jumlahnya berbeda. Nah, itu yang saya katakan tadi. Tata caranya sudah benar, ya, pokoknya juga diperintahkan, tapi jumlahnya berbeda. Misalnya tawaf itu berapa kali Bapak Ibu sekalian? Tawaf di Ka'bah 7 kali. Kemudian dia mau 14 kali karena sanggup misalnya. Mau 10 kali karena sanggup. Nah, ini juga bid'ah. Sholat juga begitu. Ya, sholat juga begitu. Enggak boleh menambah. Kemudian yang terakhir, amalannya disyariatkan namun menyelisihi dalam pengistimewaan hari dan tempat. Seperti berpuasa pada hari Selasa misalnya. Berpuasa itu disyariatkan, tapi dia berpuasa di hari Selasa karena menganggap hari Selasa itu mulia. Alasannya kenapa dia mulia? Karena saya lahir di hari itu. Alasan-alasan seperti ini juga itu bid'ah, karena dalam pengistimewaan, sedangkan keistimewaan itu tidak ada. Ya, keistimewaannya ada pada hari Senin dan Kamis, nggak ada keistimewaan di hari Selasa. Ya, apalagi hari Jumat munfarid itu makruh. Ya, ada yang mengharamkan dengan sendirian dan seterusnya, kecuali dengan sebab. Mungkin karena sudah bel saya dengar. Ya, saya cukupkan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan sedikit banyaknya tentang penjelasan mengenai hadis dan juga tambahan dari Ustaz. Sekarang mungkin bagi Anda yang mau bertanya, karena ya sebenarnya membahas bid'ah itu sensitif ya. Iya, sensitif sekali. Cuma ini adalah bagian dari agama kita, karena munculnya kata bid'ah itu bukan dari orang sembarangan. Munculnya kata bid'ah itu dari Rasulullah SAW. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasa tahu saya izin bertanya. Sebelum bertanya tadi ya, dari apa yang ada, istilahnya closing ya, dari Ustaz saya yang masalah bid'ah, mungkin masalah yang sensitif. Jadi memang bid'ah itu ya Rasulullah sendiri yang menyatakan bid'ah. Tetapi yang menjadi apa-apa saja yang bid'ah itu bagian dari ijtihad mungkin saja. Ya. Jadi bid'ah itu ya sepakat disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa saja yang kategori bid'ah itu adalah ijtihad kita dalam memahaminya, itu saja. Itu saya paham Ustaz. Iya, betul. Begitu juga dengan Ustaz tadi kata Ustaz tadi, ya, ketika di dalam ba'da sholat, ya, ketika kata Rasulullah itu hanya salah sama mawat. Jadi lebih dari itu bid'ah. Oh maaf Ustaz, saya kayaknya langsung Ustaz, maksudnya terlalu gini gitu, bagi saya maksudnya. Bukankah zikir ba'da sholat itu istilahnya sesuatu yang sifatnya sunnah, gitu saja. Nah, jadi ketika kita mengatakan kan ada Islam, ini mungkin kalau yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab itu, ada yang namanya as-sawabit wal mutaghayirat. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sawabit yang tidak bisa berubah.
itulah yang berkaitan dengan kudus. Tetapi yang berkenaan dengan mutaghayyirah itu sifatnya fur'iyah. Dan fur'iyah itulah indahnya Islam, gitu Ustaz. Ya, perbedaan kita dalam sunnah, mungkin mulai dari sholat dan hal-hal yang lain, nah itu sifatnya furu', itulah mutaghayyirah. Nah, jadi mungkin hati-hati juga gitu Ustaz. Tapi afwan misalnya afwan. Ketika Ustaz mengatakan setelah lebih dari 3 kali itu bid'ah, pada sholat kita zikir, kan Rasulullah 3 kali mencontohkan, kita baca lebih gitu. Padahal tapi pun terbesar. Kalau di dalam Al-Baqarah ketika ayat 200 ya ampun minasyaitonir rajim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya bagi saya gitu saya memahami ini ya setelah para nabi oke lah nabi 3 kali aw ashadda dzikra ya kita lebih dong gitu. Itu Ustaz. Jadi ya, apa misalnya? Ya, oke. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memang perkara ibadah itu adalah perkara yang tauqifi, ya. Apa artinya tauqifi Bapak Ibu sekalian? Tauqifiyah itu adalah ya perkara yang sudah ditentukan dan tidak boleh dirubah. Ada perkara yang tauqifiyah, usuliyah, fur'iyah. Ini memang perlu kita ketahui semuanya. Yang mana fur'iyah kemudian terjadi perselisihan yang mu'tabarah, yang dibolehkan, dan mana perselisihan yang hanya satu yang benar. Nah, zikir ya memang ibadah itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh hanya dibawa ke perasaan. Makanya tadi saya katakan kalau kita mau, ya saya maunya sholat zuhur mah 8 rakaat gitu. Ya. Kemudian zikir itu Ibu bukan cuma istighfar, ya, bukan hanya istighfar. Kemudian adapun ayat yang disebutkan itu adalah umum. Artinya setelah kita sholat, ya kita silahkan berzikir apa saja, termasuk istighfar dengan yang tahmid, tahlil kan ada semuanya. Ada yang jumlahnya 33 dan seterusnya, ya 33, kemudian la ilaha illallah mencukupi 100. Ya, ibadah yang ada ketentuannya ini namanya sawabit, ya sabitah, yang tidak boleh memang dirubah Ibu, ya tidak boleh dirubah. Terkait dengan istighfar dan saya tidak pernah juga dapat alhamdulillah di masjid-masjid ya imam kita juga Masya Allah setelah sholat yang beristighfar hanya 3 kali, padahal mampu loh lebih dari 3 kali. Kenapa tidak memperdengarkan ke kita lebih dari 3 kali, apalagi suaranya yang bagus dan seterusnya? Karena mereka tahu bahwa yang diajarkan hanya 3 kali. Kalau mau lebih dari 3 kali silahkan setelah daripada jumlah itu, yaitu setelah kita tuntaskan, sempurnakan istighfarnya, kemudian Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma la mani'ala dan seterusnya sampai kita bertasbih, tahmid dan tahlil sampai kita tuntaskan. Setelah itu kita beristighfar masya'ah, ya, beristighfar semau dia itu enggak masalah Ibu, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi memang seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya, ketika yang ada jumlahnya maka cukup jumlah itu saja. Tapi yang ada yang Allah berikan keluasan seperti dalil yang disebutkan tadi itu adalah umum, tidak memang disebutkan jumlahnya. Kemudian ada dalil namanya dalil khusus, ya. Allah memerintahkan kita berzikir, ya, berapapun kapanpun. Tapi ada Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir setelah sholat beristighfar 3 kali saja, hanya 3 kali. Bahkan yang banyak kita lihat orang yang melakukan pengada-ngadaan yang saya sebutkan tadi terkait dengan istighfar ini juga mereka tidak melakukan bid'ah di situ, ya, tidak melakukan tambahan, ya, tidak jatuh di situ. Jadi seperti itu Ibu, ya. Ya. Jadi ada
mari kita pelajari lagi agama kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bukan mau, wah ini berarti menyelisihi daripada ayat Allah. Memang ada namanya dalil umum, ada dalil khusus, ya, ada taksis, ada am, ya, ada taksis, ada am. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Yang saya pelajari Ustaz, ada khasat, ada amat, Iya. ada dalil yang berlaku secara khusus, ada yang berlaku secara umum. Jika dilihat tadi mungkin ayat yang dibacakan oleh Ustaz Susi, "Faqila walaikum manasikakum", jika kalian telah melaksanakan ibadah manasik, berarti ini berbeda dengan haji. Kalau kita salah. Iya, haji. Apakah ayat ini mungkin bisa ditarik Ke sholat. atau seperti apa? Karena saya setuju juga sih bahwa memang istighfar itu kan sebanyak-banyaknya, tidak bisa dibatasi. Kalau itu mungkin mutlak seperti dari ketika dia khasa, dan juga kan mungkin kita tidak bisa. Kenapa harus subhanallah itu 33? Kenapa tidak 99 saja sekalian? Atau misalnya takbirnya kenapa harus sekian dan lain sebagainya. Mungkin yang jadi sering jadi pertanyaan Ustaz, ketika ada seorang Ustaz yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Saya bertanya Ustaz, karena saya tahu juga Ustaz berikutnya adalah lugha, bahasa. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata kullu di sini, kata kullu di sini adalah bisa bermakna seluruh dan bisa bermakna sebagian. Nah, sebenarnya dari tatanan bahasa Arab sebenarnya seperti apa kata-kata kullu? Karena yang mengatakan kullu di situ artinya sebagian. Karena ada dalil yang mengatakan bahwa man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memiliki suatu sunnah yang baik, ada yang mengatakan apa bila ditanya man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang melakukan sunnah yang buruk misalnya. Nah, ini kira-kira bagaimana mengimplementasikannya? Masya Allah. Ya, jadi apa tadi yang pertama? Yang kata-kata kullu. Kata-kata kullu, ya. Dalam bahasa Arab memang kullu itu pada umumnya artinya adalah keseluruhan, seluruh atau setiap. Tetapi bisa bermakna ba'du kalau ada qarina, pendukung. Kalau tidak ada maka tidak bisa dibawa ke sana. Nah, adapun terkait tadi ada yang mengatakan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini dijelaskan oleh ulama kita, di sana disebutkan sunnah bukan bid'ah. Ya. Maka sunnah atau sanna di situ adalah beramal. Ya. Barang siapa yang beramal dengan amal. Sanna itu artinya adalah man ibtada'a, man iqtada, man bada'a. Siapa yang memulai suatu amalan yang baik. Man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai amalan yang baik, itu artinya maka baginya adalah pahala ini dan ini. Barang siapa yang melakukan man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang memulai amalan yang buruk, maka di situ adalah sunnah, di situ artinya adalah amalan bukan bid'ah. Nah, sehingga ini tidak bisa dibawakan karena sunnah itu bukan sama dengan hadis. Kata hadis juga Bapak Ibu sekalian itu tidak semua artinya adalah sunnah itu juga maknanya banyak. Ada sunnah artinya hadis, ada sunnah artinya hukum, hukumnya ini sunnah, hukumnya ini wajib. Ya, ada sunnah artinya perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan seterusnya. Itu kalau kita bawa ke usul fikih lain maknanya, kalau kita bawa ke mustalah hadis lain maknanya, kalau kita bawa ke akidah lain lagi maknanya. Nah, para ulama kita ya sepanjang yang saya tahu dan yang saya terima bahwa sunnah di sana itu adalah barang siapa yang memulai suatu perbuatan baik, yang kedua saya artinya buruk. Nah, sedangkan tidak ada hadis Nabi SAW man ibtada'ah sayyi'ah hasanah, sehingga kita tidak boleh membagi bahwa
bid'ah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, maka tidak ada qarina. Sebenarnya nggak ada qarina. Itu adalah qarina atau dukung yang dipaksa-paksa menurut saya. Yang mengatakan kullu bisa diartikan ba'du dengan hadis ini. Apalagi sampai dibawa-bawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memulai sholat berjamaah tarawih. Kemudian itu juga ni'ma bid'atin haza, ya, ni'ma bid'atun hazihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Padahal itu adalah bid'ah dari segi lugawi. Kenapa? Karena amalan ini bukan hal yang baru. Amalan sholat tarawih itu pernah Rasulullah SAW lakukan, itu berterus sampai 3 malam. Kemudian Rasulullah tidak keluar lagi karena dikhawatirkan, karena bertambah terus itu sahabat kaum muslimin datang, dikhawatirkan dijadikan sholat tarawih itu menjadi wajib, sehingga malam keempat dan seterusnya tidak keluar. Nah, setelah itu sholat tarawih ini itu dilakukan secara bersendiri-sendiri, ada dilakukan di satu masjid, Bapak Ibu sekalian, ada yang sendiri, ada yang berjamaah 10 orang, ada yang berjamaah 5 orang, itu berkumpul-kumpul, tidak satu jamaah. Maka di zamannya Umar bin Khattab itu dikumpulkan lagi, yang tadinya sendiri-sendiri, ada yang 10 orang, 5 orang, dikumpulkan lagi. Jadi di sana Rasulullah Umar bin Khattab tidak melakukan bid'ah dalam ilmu syar'i, dalam makna syar'i, tetapi dalam makna lugawi. Karena makna lugawi dalam teknologi segala sesuatu yang baru itu, Bapak Ibu sekalian, itu masuk dalam makna lugawi. Lugawi artinya bahasa. Dan ketika membahas ibadah, bukan bukan bahasanya yang diambil, tetapi istilahnya, syar'inya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kullu di sini ulama kita sebenarnya sepakat Bapak Ibu sekalian, selama tidak mengikuti hawa nafsu, kullu itu artinya semua. Ya, semua. Ya, terkadang kita terbawa nafsu atau terbawa perasaan, ya, sehingga kita mau membawa ke sana kemari dengan mencari dukungan-dukungan yang terkadang dukungan itu enggak seimbang. Mungkin sekian. Ya, sebenarnya Ustaz, kalau mau dibahas lebih banyak di Tarawih. Sekian mohon maaf atas keterlambatan selesainya. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.